Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ginail Maalia, Andreana Jelana, Rahmi Frilia, Naswa Kalista, dan yang terakhir Alia Firda Masaro. Kami akan mempresentasikan mengenai perspektif kognitif, perspektif ekologis, dan yang terakhir ada perspektif Islam. Elemen kunci teori pada perspektif kognitif adalah studi yang berfokus pada proses-proses yang melandasi dinamika mental. Psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal. Beberapa tokoh perspektif kognitif seperti Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler, dan Kurt Lewin, juga Jean Piaget, menyatakan bahwa perilaku manusia tidak sekedar menerima stimulus dari lingkungan. Namun manusia juga berusaha untuk memahami lingkungannya dengan pikirannya masing-masing. Selain itu, manusia juga memiliki tingkah laku masing-masing seperti memiliki daya ingat, perhatian, yang berfungsi untuk merencanakan manusia sebagai perencana, keluasan dalam berbahasa, mengenali dan juga merasakan. Kelebihan dari teori perspektif kognitif yaitu meningkatkan daya ingat dan mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Kekurangan dari perspektif kognitif yaitu metode penelitiannya tidak bersifat universal, karena sampel yang tidak representatif menjadikan sulit untuk menggeneralisasi temuannya ke populasi yang lebih besar. Aplikasi perspektif kognitif dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam menyelesaikan masalah. Kognitif bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar atau menentukan keputusan, karena kognitif dipengaruhi oleh kondisi mental, sehingga keputusan orang pasti berbeda-beda sesuai dengan bagaimana kondisi mental masing-masing. Elemen kunci teori pada perspektif ekologis adalah studi yang mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Perspektif ekologis memandang perilaku manusia disebabkan oleh faktor dari alam atau deterministik. Perilaku yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau proses belajar, perilaku juga disebabkan oleh interaksi manusia dan lingkungan. Salah satu tugas ulama psikologi Islami adalah merumuskan bagaimana pandangan Islam tentang manusia. Dapat dikatakan bahwa pembicaraan tentang manusia seharusnya mencakup tujuan-tujuan penciptaan manusia, sifat-sifat asal manusia, dan kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki manusia. Dari teori perspektif ekologis adalah memiliki kekuatan perumusan masalah yang lebih lemah dibandingkan dengan pendekatan spasial. Kelebihan dari teori perspektif ekologis adalah lebih berfokus pada masalah lingkungan. Selanjutnya adalah aplikasi dalam perspektif ekologis. Aplikasi perspektif ekologis dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika keluarga, anak, dan tetangganya bermasalah, itu akan mempengaruhi anak tersebut seperti dia jadi tidak bisa bermain dengan anak tetangganya. Elemen kunci teori pada perspektif Islam adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peristiwa belajar yang dibangun berdasarkan pandangan dunia Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Dengan demikian, teori belajar ini tidak hanya bersifat rasional empiris, melainkan juga bersifat normatif dan kualitatif. Banyak yang membedakan antara konsep Islam dengan teori-teori psikologi lainnya. Islam dalam memandang perilaku manusia tidak bersifat deterministik. Seperti pada aliran psikoanalisis juga tidak semata-mata membentuk kepribadian melalui lingkaran atau behaviorisme. Juga tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengikuti seluruh keinginan pribadinya atau humanisme. Akan tetapi, Islam memberikan kemuliaan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yaitu pengganti kedudukan Tuhan di muka bumi ini. Kelebihan dari perspektif Islam adalah lebih terpercaya karena teorinya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dari teori perspektif Islam adalah dasar teorinya hanya berada di dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang juga hanya diketahui oleh orang beragama Islam saja. Selanjutnya adalah aplikasi dalam perspektif Islam. Aplikasi perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus selalu menerapkan perilaku tawadu atau rendah hati.
tidak sombong, optimis, sabar, tawakal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir mengingat Allah, ridho akan takdir Allah yang menimpanya. Hidupnya penuh dengan amal soleh, selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah, hatinya tidak terikat oleh dunia. Berikut adalah contoh perilaku dari nafs mutmainnah atau jiwa yang tenang dengan akhirat atau tidak khawatir dengan dunia. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.